Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 23060200023 dari kelas 6A Tadis IPA STIK UIN Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum mikrobiologi terapan yang diampu oleh yang terhormat Ibu Isna Afif Nurain, MPD. Melalui video ini, saya akan melakukan praktikum dan memberikan sedikit penjelasan mengenai media pertumbuhan bakteri. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga, yang kedua, memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga, yang ketiga, membuat media pertumbuhan PDA, dan yang keempat, memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA. Pengertian: media pertumbuhan adalah suatu bahan yang mengandung komponen atau nutrisi yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhannya. Mikroba memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media pertumbuhan, dapat dilakukan isolasi mikroba menjadi kultur murni. Agar mikroba dapat tumbuh dengan baik, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu media. Persyaratan tersebut yaitu, yang pertama, di dalamnya harus terkandung nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh mikroba yang akan ditumbuhkan. Yang kedua, media tersebut harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang akan dikultur. Yang ketiga, media harus dalam keadaan steril sebelum dipakai untuk menumbuhkan mikroba yang diperlukan. Potato dextrose agar atau biasa disebut dengan PDA merupakan media yang umum digunakan untuk menumbuhkan jamur. Media ini terbuat dari bahan utama yaitu kentang dan dextrose sebagai nutrisi utama pertumbuhan jamur. Media ini juga ditambahkan agar sebagai bahan pemadat, serta penggunaan media PDA biasanya ditambahkan dengan asam laktat 10%. Penambahan asam laktat pada media PDA menyebabkan media menjadi memiliki pH yang rendah. Akibatnya pertumbuhan bakteri dapat dihambat karena tidak cukup koloni untuk tumbuh. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama, cup atau wadah transparan yang memiliki tutup dan tahan panas sebagai pengganti cawan Petri. Yang kedua, dendang kukusan. Yang ketiga, panci. Yang keempat, saringan. Yang kelima, sendok pengaduk. 6 cotton bud, 7 talenan, 8 pisau, 9 mangkuk, dan 10 kompor. Untuk bahan yang digunakan yakni yang pertama kentang 300 gram, yang kedua ekstrak ragi 5 gram, yang ketiga agar-agar bubuk 20 gram, yang keempat gula pasir 20 gram, yang kelima air 1 liter, dan yang keenam tanah secukupnya. Pertama, membersihkan tempat kerja yang dilanjutkan dengan membersihkan tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun. Kedua, mensterilisasi alat-alat yang akan digunakan dengan memasukkannya ke dalam dandang kukusan. Hal ini dilakukan agar terbebas dari mikroorganisme lain yang dapat menjadi pengganggu. Tak lupa untuk ditutup rapat lalu ditunggu selama 20 menit. Ketiga, mengupas kentang yang kemudian memotongnya berbentuk dadu sebanyak 300 gram. Keempat, setelah potongan kentang dicuci bersih, masukkan ke dalam panci berisi air untuk merebusnya sembari diaduk hingga mendidih.
Kelima, menyaring air rebusan kentang supaya tidak ada yang menggumpal. Keenam, melarutkan ragi kemudian mengaduknya hingga merata dan mendidih. Ketujuh, setelah merata dan mendidih, ekstrak ragi disaring agar tidak ada butiran yang menggumpal. Kedelapan, memasukkan agar-agar bubuk ke dalam panci yang berisi air dan mengaduknya supaya larut. Kesembilan, memasukkan air rebusan kentang serta mengaduknya agar tercampur. Kesepuluh, memasukkan larutan ekstrak ragi lalu mengaduknya. Setelah itu, memasukkan gula sebanyak 20 gram sebagai nutrisi untuk mikroba yang akan ditumbuhkan. Dilanjutkan dengan mengaduknya hingga mendidih. Ke-11, memasukkan hasil campuran tadi ke dalam wadah yang telah diberi nomor dari 1 hingga 5, sembari menyaringnya supaya tidak ada sesuatu yang menggumpal. Kemudian menunggu agar memadat selama 25 menit. Ke-12, setelah agar memadat, memasukkannya ke dalam dandang kukusan untuk melakukan sterilisasi selama 15 menit. Ke-13, beri perlakuan yang berbeda-beda pada setiap wadah. Pada wadah nomor 1, diberi perlakuan sterilisasi kembali atau kedua kalinya selama 15 menit. Pada wadah nomor 2, diberikan perlakuan dengan ditempeli tangan yang hanya disiram air saja atau masih dalam keadaan belum bersih. Pada wadah nomor 3, diberi perlakuan dengan ditempeli tangan yang telah dibersihkan menggunakan sabun, serta di bawah air mengalir. Pada wadah nomor 4, diberi perlakuan dengan menginokulasi menggunakan cotton bud yang diolesi tanah. Pada wadah nomor 5, diberi perlakuan dengan tidak ditutup rapat atau dibiarkan terbuka. Ke-14, menutup wadah nomor 1 hingga 4 dan membiarkan wadah nomor 5 terbuka. Selanjutnya, menunggu selama 7 hari. Ke-15, setelah menunggu dan didiami selama 7 hari, seperti inilah hasil dari media pertumbuhan menggunakan PDA. Untuk penjelasan mengenai hasil praktikum akan disampaikan pada pembahasan. Pada wadah nomor 1 diberi perlakuan dengan sterilisasi 2 kali, maka hasil yang didapat yaitu yang pertama berwarna bening kekuningan, yang kedua terdapat beberapa bercak putih yang menyebar atau tidak pada satu tempat. Pada wadah nomor 2 diberi perlakuan dengan ditempeli tangan yang masih dalam keadaan belum bersih, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama berwarna kuning pekat, yang kedua terdapat bercak putih, yang ketiga terdapat banyak jamur berwarna putih, yang keempat terdapat jamur berwarna hijau. Pada wadah nomor 3 diberi perlakuan dengan ditempeli tangan yang sudah dicuci bersih menggunakan sabun, maka hasil yang didapat ialah yang pertama berwarna coklat pucat, yang kedua terdapat bercak dan jamur berwarna putih. Pada wadah nomor 4 diberi perlakuan dengan mengisolasi menggunakan cotton bud yang telah diolesi tanah, maka hasil yang didapat yakni
Yang pertama berwarna coklat bening, yang kedua terdapat bercak dan garis berwarna coklat pekat. Pada wadah nomor 5 diberi perlakuan dengan dibiarkan terbuka atau tidak ditutup, maka didapatkan hasil berikut ini. Yang pertama berwarna coklat, yang kedua terdapat banyak jamur berwarna putih dan kuning, yang ketiga terdapat banyak jamur berwarna hijau, yang keempat terdapat bercak berwarna coklat pekat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.